Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, kembali lagi di podcast Mansawangi bersama kami, saya Kesa Alia dan rekan saya. Dan saya Naga Meka. Dalam kegiatan Hari Santri pada hari ini, kami kedatangan tamu spesial dari Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, yaitu Kak Intan dan Kak Iza, yang kebetulan sedang melaksanakan tugas PPL di Man 1 Banyuwangi. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kesha dan Meka. Oke. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. BTW, selamat Hari Santri ya, Ya, Kak. selamat Hari Santri. Terima kasih. Jadi gimana nih perasaannya Hari Santri di Man 1 Banyuwangi? Tentunya sangat bangga ya, karena sudah bertahun-tahun kita merasakan di pondok pesantren, kemudian kegiatannya ya upacara dan lomba-lomba. Ya walaupun tetap spektakuler, juga di sini tadi sangat spektakuler. Oke. Jadi kayak bedanya apa dari Terasa nggak sih iya, perbedaannya? Perbedaannya apa? Terasa Maksudnya Sangat sama di beda, sini. karena lingkungan kita semuanya santri, ya Iya. kan. Di sini semuanya tidak Santri. ya kan. Jemur di sini semuanya tidak santri, Berapa tapi aja? rasa Merayakan. nasionalismenya sangat kuat. Iya, Sama-sama. Terus menurut kakak sendiri kayak makna dari Hari Santri sendiri itu apa sih? Peringatan Hari Santri ya, makna Hari Santri tentunya menjadi ajang seremonial, melainkan juga panggilan moral bagi generasi muda untuk melanjutkan estafet para ulama dengan bukti yang nyata. Peringatan Hari Santri menurut saya sebenarnya itu sebenarnya memperingati pahlawan peperangan di era penjajahan. Nah, memperingati Hari Santri yang gugur di medan perang. Nah, di kala penjajahan itu, dari semua pahlawan itu minusnya 40 santri ikut berjuang, ya kan? Ya kan? Nah, terkait isu-isu yang memanas hari ini, kalian dengar kan? Nah, menurutku Hari Santri harus dimaknai dengan memberikan bukti pesantren itu tidak seperti apa yang dikabarkan, memberitakan dunia pesantren yang sebenarnya itu seperti apa, ya kan? Beredar terkait dua pesantren yang negatif itu sebenarnya sudah lama, tapi teman-teman yang kita mengutarakan kebenarannya kalau hari ini kita dikasih kita dikasih waktu untuk membuktikan Hari Santri membuktikan kesempatan untuk membuktikan. Untuk Kak Izanya sendiri. Pasti Untuk kebayang saya sendiri sendiri ya. ya, makna santri. Makna. Kalau makna itu adalah makna Hari Santri. Kalau menurut saya adalah bagaimana untuk memperingati menghormati santri, menghormati peran-peran santri kayak dulu-dulu para pahlawan-pahlawan selalu memperjuangkan hidupnya untuk santri gitu. Merasa dihargai dan Merasa dihargai, merasa dibanggakan lah, merasa bangga untuk santri, menjadi santri gitu. Oke, terus ini kan banyak tuh orang-orang tuh yang anggap kalau menjadi santri tuh jelas penuh tantangan kan ya. Terus menurut kakak-kakak ini, apa yang membuat kakak ini merasa bangga menjadi seorang santri? Menurutnya saya sangat bangga, Sangat sangat bersyukur sekali. Mungkin saya sendiri bingung ya mau mengutarakan bagaimana, tapi tentunya tapi aku senang ketika banyak orang untuk mempublish dunia pesantren sebenarnya itu seperti apa, dan menurutku semua itu tantangan yang dihadapi manusia yang notabene sebagai santri. Aku yakin teman-teman yang nakal-nakal di luar sana, termasuk saya, adalah jadi orang Jawa ki beling-beling kan ya. Kalau isu-isu yang sekarang pasti dia menerimanya dengan gregetan, pegel, kesel kan. Kalau melihat isu-isu panas tentang pesantren hari ini, masih ya gak enek sing wani ngomong ya, masih ya gak enek sing wani ngomong, pasti gak kita enek kerentek nang ngati. Kowe
salah kan. Kui salah gak koyo ngono ceritanya ya kan ngono. Karena mereka tidak merasakan apa yang kita rasakan. Tidak tahu apa Karena itu mereka santri. tidak Tidak merasakan apa yang mengerti. kita rasakan menjadi santri. Apa sih itu santri kan? Iya. Pasti juga pernah merasakan punya kerentek seperti apa mana ya wong saiki ki kayak sing tak rasane ketika mendapat korban politik di waktu itu ya. Waktu 2000 berapa itu? 2019 2020. Waktu itu sedang terjadinya Covid ya. Termasuk saya ya mesti mikir biar aku jadi korban TV One. Korban TV One. Saya kabeh pesantren sedang dibicarakan di televisi kan gitu. Di publik. Iya. Apalagi waktu Covid itu ya Mbak ya, Covid, marak-maraknya Covid-19 itu, semua di Darussalam itu sampai mendatangkan wartawan. Itu Viral itu di Darussalam waktu Covid-19. Nah itu. viralnya kenapa tuh? Karena apa? Ya apa ya kan? Pesantren yang berani tidak mengeluarkan Tidak yang melibatkan tidak memberikan ikut yang lockdown ya. Iya. Berarti Iya. walaupun masa-masa lockdown itu Tetap para di santrinya tetap pesantren. di pesantren. Iya. Oh. Tetap di pesantren. Waktu itu isu-isu yang sedang beredar ya pesantren itu beredar tentang ketika saya sendiri menjadi korban karantina, saya divonis loh 2 minggu meninggal karena saya iya kan saya divonis apa? Divonis COVID kan sampai kalau tandanya itu pakai gelang hitam. Iya kan. Itu positif itu. Itu positif. Iya. 2 minggu itu maksudnya apa? 2 minggu bakal mati. Sangat gila kan? Maksudnya sampai hari ini tuh saya sangat masih mendengar tentang apa ya kalau di pondok pesantren saya ya di Darussalam Blok Agung tentang aib-aibnya. Tapi hari ini aku tetap bangga menjadi santri. Setengah umurku kan di sana. Iya ya. Setengah umur. Setengah umurku di sana. Untuk pelajaran hidup sendiri juga di sana. Banyak teman-teman saya juga dari sana. Dan tentunya belakang itu pasti membuat saya kangen nantinya. Oke, pasti sih itu kalau pondok gitu. Iya. Itu mulai kapan emang kalau pondoknya sendiri? Pondoknya sendiri. Alhamdulillah udah dari MTS sampai sekarang. Iya. Kalau Sekarang masih lanjut ya? Bisa juga sih. Lanjut. Masih sama Mulai MTS. Dari MTS. MTS itu sekitar 2015, sekarang alhamdulillah sudah 2025. 10 tahun. Itu Sudah sudah 10 tahun ya. 10 tahun bertahan. Mbak Izanya juga 10 tahun. Iya sama. 10 tahun sih. Wow. Tapi Kak Iza sama Kak Intan tuh kadang ngerasa sedih gak sih? Maksudnya kan kayak Meninggalkan orang tua gitu. iya menghabiskan keluarga. setengah hidupnya tuh di pesantren jauh Iya dari enggak? keluarga Iya gitu. benar. Sedih gak sih? Iya kalau sedih ya sedih kayak rasa kangen rindu. Ya, itu pasti. Iya. Tapi kalau di pesantren tuh kita belajar kayak menghormati orang tua itu seperti apa, bakti sama orang tua itu seperti apa, kayak segala guru semuanya itu dipelajari di pesantren gitu kan. Kita dapat ilmu-ilmunya gitu. Untuk Mbak Intannya sendiri gimana? Apa tadi kan pertanyaan? Apa tadi Meg? Sedih gak sih? Soalnya kan Oh iya. setengah Iya, hidupnya kan sedih. di pesantren. Setengah hidupnya di pesantren, Jauh jauh dari dari orang keluarga. tua ya. Dimanapun tempatnya mesti kita tuh merasakan senang dan sedih tentunya. Tidak full kalau saya di pesantren karena saya senyum-senyum karena bangga. Terus saya nggak pernah merasakan susah. Oh tentunya tidak. Pasti Pasti. juga merasakan rindu orang tua, rindu rumah, pulang. Kalau lagi apa sih kalau anak tuh kalau jadi santri ya, pasti kalau sedang banyak tuntutan, pasti gayanya alasannya gak kerasa, atau gak Mau pulang. pulang. Padahal di akhir nanti semuanya nggak tahu kenapa mereka bisa sampai hafalan 1000 nadom alfiyah. Padahal dia awal-awalnya nggak betah nggak apa, tapi dia bisa menuntaskan. Cuma rasa-rasa kesal saja yang mereka rasakan, tapi mungkin butuh semangat mungkin Lagi dari orang kangen tua. mungkin ya. benar. Lagian ujung-ujungnya juga betah malah kecanduan pondok. Kecanduan pondok. Iya, kecanduan Terus pondok. untuk kakak sendiri di pondok itu keinginan sendiri Keinginan, sendiri, kepingin. keinginan sendiri apa disuruh orang tua gitu? Kalau saya awalnya itu nggak pengen mondok. Mau SMA, MA? Iya, ya awalnya pengen di luar, SMP-nya di luar gitu awalnya. Oh iya deh, MTS ya. Habis itu ya habis lulus SD langsung didaftarin dek pesantren langsung.
Itu sempet marah gak sih? Namanya juga anak-anak pasti Iya. marah. Juga mungkin mikirnya orang tua apa toh? Anak kecil gitu pastinya. Iya, benar. Ya pastinya seperti itu. Iya. Terus untuk awal mondok itu awalnya kayak gimana, nangis apa? Ya gimana? kalau nangis pasti namanya juga baru, Iya, terus nggak lingkungannya keinginan ya. baru di sana, nggak punya teman. Iya. Ya gimana? Mau tanya ke siapa juga bingung. Udah sama kakak kan tadi ya. Tapi kan dulu pas waktu sama kakaknya kan kemarin Udah pindah. udah nggak satu kamar Oh. gitu. Oh jadi dulu sempet satu kamar? Sempet ya kita ya? Sempet ya, sempet. Berapa tahun? Tapi nggak tahu Satu tahun. Iya. tahun berapa kalau boleh tahu? 2022 Mbak ya. Barennya itu. Iya, satu asrama. Buat Mbak Intanya sendiri Mondok itu iya, terpaksa atau pengen Iya. sendiri mah. Ini beda dari yang lain kalau ini. Jujur ya, aku tuh pengen sendiri karena kebiasaan mungkin dari lingkungan sendiri, dari rumah. Semua alhamdulillah dari orang tua juga mondok di pesantren Darussalam Lokagung. Nah, saya sendiri tuh waktu lulusan SD, kepinginan saya cuma satu, mondok di Darussalam. Sampai pernah itu karena nggak ada biaya ya waktu itu, saya ngurung ke lemari, nggak mau makan, nggak mau ngaji, nggak mau bersih-bersih, kan nggak diturutin gitu. Kan nggak diturutin sampai makanya nonton sampai kesel ya ngomongnya kok gimana arek kok angel diomongi ya biar kita biaya aja makanya kayak mana. Tapi gimana lagi, saya tidak mau kalau nggak di pesantren Darussalam, makanya nggak tahu kenapa ada aja rezekinya. Alhamdulillah. Itu udah tahu pendaftaran pada pesantren Darussalam ya. Waktu itu saya sampai sekarang masih ingat kapan saya masuk, kapan saya nangis, kapan saya sedih masih ingat. Padahal 2015 ya. Waktu itu 13 Agustus saya masuk di pesantren Darussalam. Tapi kok aku lupa Ingat ya. banget. Iya, Soalnya nggak keinginan mungkin ya. Lupa. Waktu pamitan sama orang tua itu vibesnya, aku kan nggak dekat sama kalau ibu ya waktu kecil ya, karena mah dekat banget gitu. Waktu kecil mau pamitan, sempetan apa panggil ya, lagi sanjang ingatan kan. Nah, saya nggak nangis, nggak sedih, malah kelihatan orang tua aku yang Nangis. saya nggak tidur, anak cek cilik di pondok nih. Iya, Saya tidur guya-guyu, nggak ya Allah. Kesenangannya Tapi 1 minggu atau 2 minggunya saya sakit tipes pulang. itu kenapa kangen? Sakit dong, adaptasi tentunya. Oh, iya deh. Tapi sampai sekarang alhamdulillah Gak pernah sakit lagi tuh semenjak itu? sakit tetap. Masih tetap sakit ternyata. Masih tetap ternyata ya. Ya namanya juga capek tuh normal lah ya. Iya benar. Terus kalau Mbak Iza itu buat adaptasinya butuh waktu Berapa lama? Kan nggak kerasa gitu ya. Lama. Soalnya nggak punya teman biasanya. lama sekali. Tapi ya berjalannya waktu ya alhamdulillah lah, kerasan sampai sekarang bang tetap di sana. Alhamdulillah akhirnya kerasan. Mau lanjut S2 katanya. Mau S2. Oke, amin. Semoga lancar Ya, kita ya. doain saja. Betul. Amin. Terus selama jadi santri itu ya pelajaran paling berkesan yang diambil di pondok itu apa sih, Mbak? Saya ambil dawuh dari mas saya atau guru-guru saya, kiai saya, gini ya, nilai memintarkan anak itu penting, tapi jauh lebih penting ketika anak itu juga belajar ilmu agama, karena kalau anak pintar saja itu tidak cukup karena bisa merusak diri sendiri. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena tidak punya kendali agama. Tidak punya kendali agama. Saya tuh mengambil moto Pondok Pesantren Darussalam yaitu khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi yang lainnya. Seperti itu. Jadi dimanapun kita berada, yaitu khairun nasi anfa'uhum. Jadilah orang yang bermanfaat dimanapun. Untuk Kak Iza sendiri gimana? Nilai dan pelajaran ya di Iya, pesantren. yang berkesan. Ya kalau di pesantren tuh pelajaran yang saya dapat saya ambil ya, kita tuh menjadi mandiri lah. Yes. Mandiri, semuanya Itu pasti mandiri. sih ya. Iya, mandiri. Semuanya sendiri ya. Iya. Kayak di situ kita punya rasa tanggung jawab. Gitu. Kayak tanggung jawab apa-apa.
Karena kan kadang ada beberapa orang tua tuh yang sengaja maksain anaknya ke pondok tuh biar mandiri, alasannya kan dia kayak gitu kan. Iya. Dilatih untuk mandiri di Dilatih situ. untuk mandiri. Hmm. Oke. Oke, anyway kan akhir-akhir ini tuh mereka tuh sering baca tuh di komen-komen Instagram tuh kayak ngapain sih pondok, udah gak zaman, mending sekolah biasa aja gitu. Lagian di pondok tuh udah gak bisa pegang HP, gak ada internet lah, kita kan jadi kudet gitu. Biasanya kan orang-orang bilang kayak gitu kan. Iya. Terus kalau menurut kakak, bagaimana peran santri masa kini dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tantangan di zaman digital? Kalau ada apa pemikiran orang-orang seperti itu, tapi kalau menurut kakak gimana sih? Ya tanggapannya gimana? Kalau Sampai di- sekarang ya tentang teknologi di kampus saya. Di kampus saya itu mahasiswa tidak boleh membawa laptop. Tapi apa cukup dari situ saja mereka akhirnya boyong nggak kerasa tidak. Mereka juga banyak dari UIM saya yang alumninya di mana-mana ya kan. Juga lulusan dari Universitas Kiai Haji Munir Syafaat. Tentunya tetap bisa lulus ya kan. Tidak kehabisan akal dengan untuk keterbatasan seperti itu ya Mbak, ya. keterbatasan seperti itu. Masih ada perpustakaan untuk dibaca tentunya ya. Kalau memang kalau di pondok itu perkembangan teknologinya sedikit agak terlambat mungkin. Orang bilang seperti itu karena nggak bawa HP. Udah ya Mbak ini Iya, Mbak, ya. udah. Kudet. Tapi tentunya tetap bisa mengikuti Necis ya, era ya. digital kok. Iya Tetap kan? eksis ya. Tetap eksis. Orang ingat waktu liburan. Eksis. Iya, kalau anak santri waktu liburan juga bisa pegang HP. Ya. Iya benar. Waktu liburan juga bisa HP. Kalau misal kiriman itu juga bisa pegang HP. Jadi nggak dilarang gitu, tetap bisa ya. Bisa. Bisa. Tapi tetap dibatasi. Ada batasannya. Terus apa mungkin batasan-batasan nggak boleh apa gitu? Kan kalau Apa HP kan waktu? mutlak nggak boleh ya di pesantren. Kita gini, mau dikirimnya berapa bulan sekali? Ayo. 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali kan juga itu ditentukan dari pondok. Oh, alah. Iya. Jadi nggak bisa kayak terserah mau kapan gitu ya? Nggak bisa. Ya aku tidak tahu ya nanti anakku tambah secanggih apa di zaman kalau dipikirkan masa depan ya secanggih apa nanti untuk masa depan anak-anakku nanti tapi Anak-anakku nanti. iya saya pikir gitu tapi saya tidak akan berhenti dari situ saya pingin anakku juga nanti juga mondok di pesantren Darussalam. Amin, insya Allah. Tapi memang kan Kok tak dudui bagaimana? Aku kok tak dudui dunia pondok itu seperti apa? Iya kan? Dunia pondok itu seperti Udah ada calon apa? tanya. Tak dudui carane tawaduk kuwi. Oke. Seperti apa? Tak dudui Iya, iya. carane koyo piye to hebate kiaiku karo masaiku nang pondok. Kayak akhirnya punya motivasi untuk sendiri itu perkembangan ke Iya. depan. Terus untuk sosok motivasi, kenapa kok bisa sampai semangat gitu buat mondok? Terus kan tadi disebutin tawadu tuh. Kayak, kenapa sih kok santri tuh selalu tawadu ke kiai dan guru-gurunya? Oh, Kayak sangat apa tawadu. sehebat apa para kiai dan guru-guru tuh di mata santri? Santri-santri gitu. Kenapa sampai begitu? Ya itu. Dimana kita mempunyai ilmu tidak cuma-cuma, tidak hanya dari Google, tidak hanya dari buku, tapi kita Langsung. juga punya guru. Guru itu seperti apa? Guru itu seperti jembatan kita. Ketika Cara kita punya ridhonya bahasa Jawa ridhonya ini- guru, kita juga Hmm. kalau kita juga dapat ridhonya guru, kita juga dapat ridhonya orang tua. Karena ridhonya guru itu juga ridhonya orang tua, ya kan? Nah, dari ridho tersebut, nah jembatan kita untuk masuk surga. Lah, sampai masuk surga kan Dewi tiga dalan Dewi tiket atau guru-guru dari Dewi. Sampai Dewi tidak punya rasa tawadu, tidak bisa menghargai dan menghormati. Di mana letak keimanan kita? Murid apa? Ketika kita menjadi murid itu loh. Berarti kan kita kalau tidak mempunyai rasa tawadu dan sebagainya itu berarti kita sombong. Kita ilmu tidak cuma-cuma, ya kan? Betul. Kita juga dari beliau yang memberikan kita, tentunya beliau juga mendoakan kita. Sebaik itu kok kita tidak bisa menghargai dan menghormati. bahasa Jawa nih guru iku ya digugu iki lho Mbak Intan. Apa bahasa Jawa nih?
Gugu, apa itu Nggak tahu. maksudnya? Guru itu digugu lan ditiru gitu loh bahasa Jawanya gitu. Buat maknanya sendiri gimana itu? Gugu itu digugu lan ditiru, ya ditiru tingkah lakunya diambil yang baik-baik. Digugu kan di rumah. Digugu, Di diamalkan. Oh, gugu Beliau juga itu. mengajarkan sopan. Kalau gini, kita melihat kok bisa sampai setawadu itu. Kita melihat guru kita juga tawadu, menghormati setiap siapapun itu, entah itu kalangan orang tua atau muridnya atau gurunya. Beliau juga seperti itu. Bagaimanapun kita juga mengarah siapa guru kita juga seperti itu. Gitu. Jadi kita harus tetap tawadu gitu ya, Betul. benar. Tawadu itu penting banget. Jangan lupa ke guru. guru Iya. itu jembatan kita dimanapun ya. Biar bisa dapat barokah gitu. Dapat ya. barokahnya, Barokah. berkah ya ya. Tapi kakak-kakak ini punya nggak sih kayak mungkin kiai atau nyai atau seseorang yang dikagumi banget gitu? Ada pasti. Pasti ada. Ya, boleh diceritakan. Boleh nggak ya Kak? ceritain? Kalau saya itu pengagum orang-orang pintar ya, orang-orang soleh, saya sangat kagum. Jadi kalau saya sendiri tuh mengagumi siapa? Beliau, keluarga Bani Syafaat. Nah, semua. Sabar. Siapa? Kalau bilang sabar, kalau punya Rura tidak sabar ya. Tidak sabar. Tapi saya kenapa bilang tidak sabar? Beliau tegas. Kalau orang kadang disabari juga ngelunjak. Iya, Dia betul. tegasi, tapi mereka akhirnya ngerti kalau itu ibu gini loh. Guru Kita itu juga orang tua kita. Kalau Iya. kita tidak bisa menilai guru itu, berarti kita tidak bisa menghargai orang tua. Sedangkan kita diajari guru itu seperti orang tua, tentunya nanti kita menyikapi orang tua sendiri juga harus bagaimana kita menghormati, nah kan? Dari situ kita juga lebih bisa tawadu ke orang tua, menghormati orang tua. Oke, mungkin cukup sekian perbincangan Iya, kita kali itu mau ini. bahas apa lagi nih bingung ya. Iya. Ya mungkin ada banyak sih yang mau dibahas, cuman durasi. Oke. Oke. Ya. Oke, tutup mic. Oke, mungkin cukup sekian perbincangan kami dengan Kak Iza dan Kak Intan hari ini ya guys. Ya, terima kasih udah meluangkan waktunya Iya, buat terima berbincang kasih ya, sama kita ya, Kak. sharing-sharing tentang pondok Betul. pesantren. Terima Makanya kasih kalau juga. ada waktu-waktu luang-luang bisa lah cerita-cerita Yes, tentang yes, pesantren-pesantren. Yes. Mungkin kita masih kepo-kepo Iya, yang lain-lainnya betul. ya. Karena kita emang kepoan banget. Iya, Kita sampai ke dalam-dalam harus kita tanyain ini. Tapi nggak mungkin kita Sampai nanyain kapan cuma akar di sini. ya harus Iya. ya. Iya, betul. Orang kepoan ini. Oke, terima kasih semuanya yang telah menonton podcast kami kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.